Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 9 September 2022 dengan judul Keputusan Seorang Murid. Ayat hafalan terdapat di dalam Lukas 5 ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting yang menjadi bahan renungan bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita. Poin yang pertama, ia tidak menjanjikan kepada murid-muridnya keuntungan atau kehormatan duniawi. Mari kita baca selengkapnya. Ketika Kristus memanggil murid-muridnya untuk mengikuti dia, ia tidak menyodorkan kepada mereka harapan menyenangkan dalam kehidupan ini. Ia tidak menjanjikan kepada mereka keuntungan atau kehormatan duniawi. Ataupun mereka mengadakan suatu ketetapan berapa yang harus mereka terima. Begitulah dengan murid yang baru saja dipanggil. Ketika Yesus memanggil Petrus dan teman-temannya untuk mengikut dia, dengan segera mereka meninggal perahu dan jala mereka. Beberapa dari murid ini mempunyai sahabat yang nafkahnya harus mereka tanggung. Tetapi ketika mereka menerima undangan juru selamat, mereka tidak ragu-ragu bertanya-tanya bagaimana saya akan hidup dan memberi nafkah kepada keluarga saya. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Jadi ketika murid-murid ini mendengar panggilan atau merespon panggilan daripada Tuhan, ia langsung meninggalkan segala sesuatunya tanpa berpikir panjang bahwa di kemudian hari apakah dengan mengikut Yesus saya akan diuntungkan atau tidak. Bagaimana dengan pengganti untuk nafkah bagi saya, bagi saudara-saudaranya, bagi keluarganya? Tidak dijelaskan, tetapi respon daripada murid-muridnya adalah mereka segera meninggalkan pekerjaannya itu dan bergabung dengan Yesus. Yesus tidak menawarkan kepada murid-muridnya sesuatu yang hebat, sesuatu yang akan menjadi idola, harapan bagi orang-orang duniawi. Karena yang ditawarkan Yesus adalah kehidupan kekal. Poin nomor 2, hati yang telah dijamah oleh kasih-Nya. Motif imbalan tidak akan merupakan yang terpenting. Menarik untuk kita simak kutipannya. Mereka taat pada panggilan itu. Dan ketika kemudian Yesus bertanya kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Mereka dapat menjawab, suatu pun tidak. Lebih lanjut di dalam buku Pelayan Injil, halaman 9899 dikatakan, dewasa ini, Juru Selamat memanggil kita, sebagaimana ia memanggil Matius dan Yohanes serta Petrus ke dalam pekerjaannya. Jikalau hati kita dijamah oleh kasih-Nya, maka pertanyaan tentang imbalan tidak akan merupakan yang terpenting dalam pikiran kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, imbalan, upah, atau segala jenis rasa terima kasih, memang itu yang selalu dicari oleh orang-orang dunia. Kita tidak akan bekerja kalau tidak diupah. Kita tidak akan melakukan sesuatu hal kalau tidak ada imbalannya. Tetapi di dalam pekerjaan rohani ini tidak demikian. Mereka yang hatinya sudah dijamah oleh Yesus, yang sudah dijamah oleh kasih Allah, dengan sendirinya mereka akan diubahkan itu dan tidak lagi memikirkan bahwa upah, imbalan, dan seterusnya itu hal yang terpenting dalam hidup mereka. Karena yang terpenting dalam hidup mereka adalah mereka menikmati, mereka mempunyai harapan kehidupan kekal. Poin yang ketiga, seorang yang dalam pekerjaan Allah, seluruh hatinya berada dalam pekerjaan itu. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 287-288. Prinsip selamanya tepat. Tidak ada seorang dapat maju di dalam pekerjaan Allah kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaan itu dan ia menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan tentang Kristus. Kemana saja ia pergi, dengan gembiranya
mereka itu akan mengikut Dia. Saudara, sungguh luar biasa. Orang-orang yang hatinya sudah diubahkan, ketika mereka mengikut Kristus, maka yang ada adalah Yesus, Yesus, dan Yesus. Tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Tidak bercabang atau membuat prioritas-prioritas yang lain. Jadi ketika seseorang benar-benar mengikut Yesus, hatinya, pikirannya, motifnya, semuanya untuk pekerjaan itu. Itulah orang yang sudah diubahkan. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, ia tidak menjanjikan kepada murid-muridnya keuntungan atau kehormatan duniawi. Kalau kita masih mengejar keuntungan duniawi, maka bukan Yesus tempat kita, melainkan ya apa yang dunia tawarkan. Yang kedua, hati yang telah dijamah oleh kasih-Nya, motif imbalan tidak akan merupakan yang terpenting. Kenapa? Karena yang terpenting adalah keselamatan, penebusan dosa, dan harapan untuk hidup kekal. Yang ketiga, seorang yang dalam pekerjaan Allah, seluruh hatinya berada dalam pekerjaan itu. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Kiranya poin-poin ini menjadi perenungan bagi kita dan menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan dan rahmat-Mu. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau menjadi murid-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan ubah hati kami, pikiran kami, motivasi kami, agar kiranya kami menjadi pengikut Tuhan yang benar-benar mencintai Tuhan, dan seluruh hidup kami hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.